Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Eni W. Sri Mariati, SPD. Pada kesempatan ini, Ibu masih sebagai tenaga pengajar di MTS PUI Maja sebagai guru bimbingan dan konseling. Selamat datang pada anak-anakku semua, siswa kelas 7 di kampus tercinta MTS PUI Maja. Selamat bergabung, selamat menghadapi masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Baik anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 MTS PUI Maja tahun 2021-2022, Ibu di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Karena waktu kalian di MI atau kalian di sekolah dasar tidak mengenal atau belum mengenal apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini di MTS PUI Maja, kalian nanti akan diperkenalkan dengan bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah usaha dari pembimbing atau ibu sebagai pembimbing untuk memberikan pelayanan kepada kalian semua, membantu menyelesaikan permasalahan baik itu secara akademik, secara sosial, pribadi ataupun karir, sehingga kalian menjadi anak didik atau peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, kenapa bimbingan dan konseling ini diperlukan di sekolah lanjutan atas? Karena kalian sebagai peserta didik tentunya akan mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja, dari masa SD meningkat kepada masa sekolah di SLTP, tentunya akan berbeda baik secara akademik, secara sosial, lingkungan belajar, lingkungan pertemanan kalian. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 MTS PUI Maja, bimbingan dan konseling itu adalah bagian yang terintegrasi dengan pendidikan. Karena bimbingan dan konseling tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai siswa madrasah. Kenapa bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan di sekolah lanjutan atas atau di tingkat SLTP maupun di tingkat SLTA? Pertama, bimbingan dan konseling itu mempunyai fungsi untuk memberikan layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan studi lanjutan. Nah, di sini Ibu sebagai tenaga pembimbing di sekolah ini, kalian jangan segan-segan untuk bertemu dengan Ibu nanti di ruangan bimbingan dan konseling. Ibu akan selalu membantu kalian. Ibu akan siap untuk bersama-sama kita memecahkan apa yang kalian hadapi di sekolah ini. Jadi itulah karena dengan keberadaan sekarang, dunia sekarang ini, walaupun kita secara pendidikan belum bertatap muka langsung, Ibu harapkan secara pribadi kalian bisa mengenal bimbingan dan konseling, baik berupaya melalui WhatsApp, melalui telepon langsung ke Ibu, ataupun melalui Instagram yang kalian sudah punya Instagram, melalui media apapun yang kalian bisa, silahkan untuk menghubungi Ibu, bertemu dengan Ibu, bahkan secara pribadi Ibu selalu siap untuk melayani kalian. Jadi bimbingan dan konseling di MTS PUI Maja selalu siap melayani siswa MTS PUI Maja. Itu saja mungkin untuk pengenalan materi tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga kalian betah di MTS PUI Maja ini. Tetap semangat belajar
secara virtual walaupun di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah serta salam bagi Rasul. Sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari terakhir pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah yang diselenggarakan oleh MTS PI Maja tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya setelah kita melewati masa ta'aruf, diharapkan dari saling kenal itu nanti akan tumbuh sikap ta'aluf atau merasa satu ikatan bahwa kita ini adalah keluarga besar MTS PI Maja. Kemudian nanti akan tumbuh sikap tafahum, saling memahami bahwa teman kita ini memiliki perbedaan karakter, memiliki perbedaan sifat, memiliki perbedaan potensi, tetapi semuanya bisa kita fahami dan saling menghargai, nantinya akan tumbuh. Selanjutnya dari ta'aruf, ta'aluf, tafahum akan tumbuh sikap ta'awun, saling menolong, atau kalau dalam bahasa organisasi sikap kerjasama dengan sesama teman, baik yang seangkatan maupun yang berbeda angkatan, khususnya di MTS PI Maja. Selanjutnya sekalian, dengan selesainya masa ta'aruf, maka mari kita bersiap-siap kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa KBM di MTS PI Maja untuk sementara diberlakukannya PPKM, maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Sekalian, Bapak ingatkan kembali mengenai pilar-pilar pendidikan. Untuk apa sih belajar itu? Yang pertama, bahwa sesuai dengan 4 pilar pendidikan, belajar itu adalah untuk mengetahui, learning to know, untuk mengetahui, untuk memahami. Jadi anak sekalian yang belum tahu, setelah belajar jadi tahu. Yang tadinya tahu sedikit, setelah belajar jadi tahu lebih banyak. Kemudian yang kedua, bukan hanya tahu tetapi juga learning to do. Artinya belajar untuk melakukan. Seperti yang sekalian belajar bab sholat, maka akan percuma kalau misalnya teorinya paham tapi sholatnya enggak. Jadi harus belajar melakukan. Kemudian yang ketiga adalah learning to be. Jadi belajar bagaimana sekalian supaya menjadi diri sendiri atau menjadi orang yang mandiri. Jadi sekalian, karena sekarang sudah siswi MTS, beda dengan kemarin kita masih berseragam putih merah. Sekarang harus mandiri. Jadi kalau sholatnya jangan disuruh-suruh lagi ya, oleh orang tua, misalnya harus dipaksa-paksa lagi, enggak. Tapi harus mandiri, kedah tos ideng ini namanya. Dan yang keempat adalah learning to live together, bahwa kita ini belajar hidup bersama. Jadi setelah kita mandiri, maka kita ini harus hidup itu bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah yang bisa memberi manfaat bagi lingkungannya atau bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang-orang yang soleh-solehah, menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang berilmu, beriman, bertakwa,
berbudaya. Dan tentu saja terima kasih sekali lagi kepada orang tua yang sudah memberikan amanat kepada kami menyekolahkan putra-putrinya di MTS Paimaja. Ini tentu saja sebagai wujud tanggung jawab Bapak dan Ibu dalam upaya menjadikan putra-putri Bapak Ibu lebih maju daripada orang tuanya ya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kalau anak-anak kita, generasi di belakang kita menjadi generasi yang lemah. Di samping tentunya ini juga tanggung jawab moral kita, karena sebagaimana Sayyidina Ali menyampaikan, didiklah anak-anakmu sebab kelak mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penebus tanggung jawab Bapak Ibu dalam menjaga amanah yang diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan ini pula, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Paimaja tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.